Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dilimpahi keberkahan dalam hidup kita, dimudahkan segala urusan kita, sehat, sukses, bahagia, dan diijabah doa baik-baik kita. Amin. Oke, hari ini kita ketemu lagi dalam pengantar manajemen, dan kali ini adalah sesi ke-7, sesi terakhir sebelum mid semester. Kalau di IAIN seperti itu ya, sesi ke-7 itu adalah sesi terakhir sebelum mid semester, dan kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, atau kalau di IAIN sering juga menyebutnya adalah manajemen sumber daya insani. Tapi ini samalah ya, manusia dan insan itu kayak gitu kan. Bersama saya Rosana Eri, dan kali ini kita menggunakan buku pengantar manajemen yang diterbitkan oleh penerbit Prenada. Seperti itu. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Ya, kita mulai ke materi kita. Seperti biasa, kita mulai dengan definisi dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu didefinisikan sebagai proses upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Kira-kira seperti itu aktivitasnya. Jadi mulai dari merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan juga mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia. Itu yang dilakukan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia. Terus kemudian dalam perjalanannya manajemen sumber daya manusia itu dibagi ke dalam beberapa fungsi. Ada 5 fungsi yang ada di sini. Yang pertama adalah human resource planning, yang kedua personal procurement, yang ketiga personal development, yang keempat personal maintenance, dan yang kelima itu personal utilization. Kita artikan satu persatu ya. Jadi kalau human resource planning, namanya aja planning ya, pasti ini ngomongin tentang perencanaan. Jadi ini tuh kerjaannya itu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Kira-kira kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, personal procurement. Procurement itu kalau dalam bahasa di manajemen operasional kayak gitu-gitu tuh biasanya pembelian. Tapi kalau di sini pembeliannya adalah pembelian manusia, atau bukan pembelian manusia ya, tapi apa sih, meng-hire orang gitu kan, meng-hire orang atau meng-hire manusia kayak gitulah kira-kira. Jadi bukan pembelian barang-barang gitu ya kayak di manajemen operasional. Artinya apa sih personal procurement ini? Personal procurement itu adalah mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen, terus seleksi dan penempatan, serta kontrak tenaga kerja. Kayak gitu. Jadi ngomongin tentang hal kayak gitu ya di personal procurement. Terus yang ketiga itu adalah personal development. Personal development, namanya aja development, pasti pengembangan. Apa kerjaannya? Yaitu mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan juga pelatihan. Kemudian yang keempat adalah personal maintenance. Maintenance, perawatan, kayak gitu ya, kalau dalam bahasa-bahasa di manajemen yang lain gitu. Apa sih kerjaannya kayak gitu kan? Jadi dia itu adalah memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah personal utilization. Dia kerjaannya itu adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi. Kalau promosi itu promosi jabatan tuh naik gitu ya, kalau demosi kebalikannya gitu ya, demosi. Terus juga transfer dan juga separasi. 5 hal ini nanti akan kita bahas satu persatu dalam slide-slide berikutnya. Nanti kita akan belajar satu slide tentang human resource planning, kemudian yang kedua nanti personal procurement, gitu dan lain sebagainya, lebih mendalam lagi di bagian selanjutnya.
Oke, kita masuk slide berikutnya, yaitu langkah dalam Human Resource Planning. Tadi udah kita artiin ya, Human Resource Planning, perencanaan. Jadi dia merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dilakukan dalam Human Resource Planning. Ada 5 langkah totalnya, ada 5 langkah planning yang dilakukan, kayak gitu ya. Yang pertama, itu dia langkah pertama banget itu merepresentasi dan merefleksi dari renstra perusahaan. Jadi sebelum melangkah atau merencanakan, kita harus melihat dulu renstranya. Kemarin kita udah belajar tentang renstra ya, perencanaan strategis yang ngomongin tentang visi, misi, tujuan dari perusahaan yang dibuat oleh top level management, dan itu bisa menjadi arahan bagi perusahaan itu untuk melangkah. Jadi semua perencanaan yang dilakukan termasuk juga di human resource itu harus merepresentasi dan merefleksi dari renstra yang sudah dibuat kayak gitu. Jadi nggak bisa membuat planning langsung gitu ya tanpa acuan gitu. Jadi harus melihat renstranya terlebih dahulu kayak gitu, rencana strategisnya. Setelah itu, setelah merepresentasi dan merefleksi dari renstra, yang kedua adalah menganalisis dari kualifikasi tugas yang diemban oleh tenaga kerja. Jadi kita mau butuh apa nih kualifikasinya kayak gitu kan. Misalnya butuh kualifikasi tenaga marketing kayak gitu. Berarti kira-kira di analisis tenaga marketing itu butuhnya seperti apa kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi dianalisis dari segi kualifikasinya gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah menganalisis ketersediaan tenaga kerja. Jadi setelah kualifikasinya ditentukan, misalnya kalau mau jadi tenaga marketing karena ini adalah produknya produk high level, terus misalnya ini perusahaan dari asing gitu ya, terus dia menjual peralatan alat-alat kedokteran kayak gitu, terus kemudian tenaga marketingnya dia harus seorang dokter karena yang mengerti tentang penyakit dan juga cara kerja alat ini, bagaimana menyembuhkan penyakit tersebut gitu, misalnya seperti itu gitu ya. Itu kan tadi kualifikasinya gitu ya, dia harus dokter, terus dia juga harus spesialis apa dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu menganalisis ketersediaan tenaga kerja. Nah, dianalisis nih, tersedia nggak tenaga kerjanya kayak gitu. Jadi ketersediaannya juga analisis gitu kan. Terus yang keempat, melakukan tindakan inisiatif. Inisiatif itu sesuatu hal yang baru dan diinisiat sesuatu hal yang baru, bukan cuman baru sih, tapi mungkin dari buah pemikiran kayak gitu ya. Inisiatif baru dan buah dari pemikiran. Jadi melakukan tindakan-tindakan inisiatif itu adalah di perencanaan kayak gitu. Ini harusnya gimana nih? Ada nggak tindakan yang inisiasi tindakan yang baru gitu, terus kemudian original kayak gitu. Terus yang kelima itu mengevaluasi dan memodifikasi tindakan. Jadi langkah ini adalah langkah dievaluasi dan pemodifan tindakan. Kan kalau di manajemen itu selalu berputar ya. Misalnya habis dari planning, terus action, terus habis itu evaluasi gitu kan. Nanti balik lagi ke planning. Jadi planning itu adalah bisa jadi dia adalah putaran dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi harus dievaluasi, terus dimodif lagi tindakannya seperti apa seharusnya. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam Human Resource Planning. Oke, sekarang kita masuk ke Personal Procurement. Tadi udah kita bahas ya, kalau definisinya personal procurement itu adalah mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada recruitment, seleksi dan penempatan setelah kontrak kerja, kayak gitu-gitu. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang akan dibahas dalam personal procurement. Yang pertama itu adalah mengenai rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Ini adalah 2 jenis rekrutmen yang sering dilakukan. Contoh nih, untuk mengisi jabatan untuk misalnya manajer pemasaran kayak gitu.
di sebuah bank syariah kayak gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal gitu kan. Kalau rekrutmen internal itu bisa diambil jadi dia diambil dari perusahaan itu sendiri. Jadi kayak promosi jabatan gitu loh. Misalnya siapa yang menduduki manajer adalah awalnya itu adalah staff, tapi dia yang dinilai baik gitu ya performanya, terus dia bisa naik menjadi manajer. Nah, itu adalah rekrutmen internal. Tapi kalau rekrutmen eksternal, itu adalah rekrutmen yang dilakukan dari luar. Jadi untuk menduduki jabatan manajer marketing tadi, itu diambil dari orang di luar perusahaan gitu. Terus kemudian masuk ke perusahaan itu. Kayak gitu kira-kira contohnya. Jadi intinya adalah kalau rekrutmen internal itu diambil dari dalam perusahaan itu, kalau rekrutmen eksternal dia diambil dari luar. Terus kemudian yang kedua adalah membahas tentang seleksi tenaga kerja. Jadi seleksi namanya aja seleksi ya, dari bahasa Inggris selection gitu, pemilihan kayak gitu. Jadi ketika ada pemilihan tenaga kerja itu pasti dimulai dari kayak seleksi administratif gitu ya. Dia harus memenuhi kualifikasi, misalnya tadi tenaga marketing, terus dia harus S1 misalnya jurusan perbankan syariah atau jurusan ekonomi syariah atau jurusan manajemen bisnis syariah atau jurusan apa kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian setelah itu selain ijazah S1 dia juga harus mempunyai soft skills, semisal punya pengalaman dalam penjualan selama 1 tahun gitu ya, terus apa dan lain sebagainya gitu. Itu adalah seleksi administratif yang secara administrasi itu harus dipenuhi. Kemudian yang kedua setelah itu adalah seleksi dari sikap dan perilaku. Biasanya nanti akan ada psikotes, ada wawancara dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ada seleksi seperti itu. Nanti ini akan kalian lebih dalami biasanya di mata kuliah seperti manajemen sumber daya manusia, terus kemudian praktikum pengembangan profesi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu adalah penempatan tenaga kerja. Jadi intinya adalah the right man in the right place. Intinya adalah orang yang tepat di tempat yang tepat juga gitu. Karena itu akan bisa membuat apa ya istilahnya, orang tersebut itu tuh bisa optimal dalam bekerja. Jadi orang yang tepat di tempat juga yang tepat juga kayak gitu, dengan skill, dengan keahlian, dengan passion dia dan lain sebagainya. Seperti itu dalam personnel procurement. Oke, kita lanjut ke personal development. Personal development tadi pengertiannya udah kita bahas ya. Personal development itu adalah mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan juga pelatihan. Ada 5 hal yang akan kita bahas di sini atau program-program yang biasanya dilakukan di personal development ini. Yang pertama adalah coaching, yang kedua adalah plan progression, yang ketiga adalah job rotation, yang keempat temporary task, dan yang kelima adalah performance appraisal. Kita mulai bahas satu persatu. Dari yang nomor 1 dulu yaitu coaching. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya coaching itu diartikan sebagai pelatihan kayak gitu ya, atau dilatih gitu. Kalau di sini mungkin diartikan kira-kira seperti ini, yaitu program yang berupa bimbingan yang diberikan oleh atasan pada bawahan mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaannya. Jadi dilatih oleh atasannya pada bawahannya kayak gitu tentang pekerjaan-pekerjaannya. Kira-kira kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah plan progression atau progres dari perencanaan gitu ya, progres yang direncanakan kayak gitulah. Kalau dalam pengertiannya itu adalah program berupa pemindahan tenaga kerja kepada bagian-bagian lain melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi pemindahan tenaga kerja yang satu ke bagian yang lain kayak gitulah kira-kira. Terus yang ketiga itu adalah job rotation.
job itu pekerjaan, rotation itu rotasi gitu ya, atau perputaran kayak gitu, itu biasanya diartikan sebagai program pemindahan tenaga kerja ke bagian yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda agar tenaga kerja itu nanti lebih dinamis dan nggak monoton. Kadang kan bosen dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan ada rotasi kayak gitu. Terus yang keempat, temporary task itu adalah temporary itu kan temporer gitu ya, atau berdasarkan waktu teks kerjaan. Jadi kalau diartikan itu tuh kayak gini, pemberian tugas pada suatu kegiatan atau proyek atau jabatan tertentu untuk periode waktu tertentu. Jadi dikasih kerjaan tapi hanya untuk waktu yang tertentu aja. Misalnya kamu dikasih kerjaan untuk jadi teller tapi dalam waktu 3 bulan aja, padahal biasanya jadi customer service kayak gitu-gitu. Nah, gitu-gitu. Jadi hanya untuk beberapa waktu saja. Misalnya karena mungkin teller yang dulu itu sedang cuti kayak gitu, atau sampai pada nanti dapat teller lagi yang baru, atau seperti apa gitu ya. Terus yang kelima adalah personal appraisal, atau program penilaian prestasi atau performance kayak gitu sih. Namanya adalah personal appraisal. Jadi orang-orang itu kalau kerja tuh dinilai. Nah, penilaiannya ini namanya adalah personal appraisal. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai personal maintenance. Tadi udah kita bahas ya definisinya. Jadi personal maintenance itu kan tadi kita pasti ngomongin tentang memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah memberikan penghargaan, insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ada dua hal yang biasanya dibahas dalam personal maintenance. Yang pertama adalah kompensasi, yang kedua adalah benefit. Jadi kalau kompensasi itu umumnya terkait dengan penghargaan dalam bentuk uang atau sejenisnya yang sering kali dinamakan sebagai insentif. Terus ini tuh biasanya terkait dengan upah dan pendapatan juga, wage level. Jadi orang yang kerjaannya besar biasanya juga dia dapat insentif yang lebih juga kayak gitu kan. Nah, ini adalah ngomongin tentang kompensasi gitu. Kalau orang kerjanya besar ya kompensasinya dapat uang yang besar juga dan lain sebagainya kayak gitu kan, sesuai dengan level pekerjaannya. Nah, itu adalah kompensasi. Yang kedua itu adalah benefit. Kalau benefit ini diartikan sebagai penghargaan dan bentuk perhatian perusahaan selain kompensasi yang diberikan atau disediakan perusahaan sebagai upaya untuk memelihara tenaga kerja tersebut. Jadi ini ditujukan untuk memelihara tenaga kerja tersebut agar tetap memberikan kinerja yang terbaik. Contohnya itu adalah cuti bergaji. Kadang kan ada ya yang mengambil beberapa perusahaan gitu, pengen ngambil cuti terus nanti dapat uang cutinya juga, jadi cuti bergaji gitu. Terus dia juga dapat asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan kerja, terus atau dibayarin BPJS oleh kantor gitu kan ya. Terus ada poliklinik gratis untuk keluarga karyawan di perusahaan tersebut gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah benefitnya. Jadi kalau kompensasi namanya aja kompensasi gitu kan tadi. Jadi kompensasi atas apa yang dia kerjakan. Kalau benefit itu biasanya untuk pemeliharaan dia supaya dia akan tetap di situ dengan kinerja yang baik. Nah, kira-kira kayak gitu. Berikutnya, kita akan membahas mengenai keberagaman. Kenapa sih keberagaman ini menjadi sesuatu hal yang penting gitu? Karena memang isu atau problem atau topik-topik yang muncul pada akhirnya ketika membahas tentang manajemen sumber daya manusia yang harus dipecahkan itu adalah mengenai keberagaman ini, kayak gitu. Jadi, kalau melihat keberagaman ini, perusahaan itu kayak dua sisi mata uang gitu loh. Jadi yang satu, keberagaman ini bisa menjadi competitive advantages atau keunggulan kompetitif yang bisa menjadikan perusahaan itu tuh lebih kaya gitu kan karena ada keberagaman. Tapi di satu sisi kayak jadi sumber konflik gitu. Jadi sehingga
manajemen keberagaman ini perlu banget untuk dilakukan di manajemen sumber daya manusia. Dan ada dua hal yang biasanya dibahas mengenai manajemen keberagaman ini. Yang pertama adalah strategi individu, yang kedua adalah peran organisasi. Jadi kalau strategi individu itu ya strategi di level individu-individunya. Contoh dengan cara menumbuhkan toleransi yang tinggi, terus memperbaiki komunikasi, memperbaiki jaringan komunikasi dan lain sebagainya gitu ya, supaya tidak ada konflik dari keberagaman yang ada di organisasi atau perusahaan itu. Yang kedua, itu adalah peran organisasi. Kalau peran organisasi pastinya dari organisasi tersebut gitu ya. Misalnya dengan menciptakan regulasi yang adil, yang tidak bias gender, dan lain sebagainya. Sehingga keberagaman ini bisa menjadi competitive advantages atau keunggulan kompetitif dan bukan menjadi sumber konflik di perusahaan itu. Oke, sekian saja pembelajaran kita hari ini mengenai manajemen sumber daya manusia, sesi yang ke-7. Seperti biasa, maaf kalau banyak salah-salah Bu Rosana. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dengan menyebutkan kelas, _nama, _nim, dan bunyikan tanda lonceng supaya kalau misalnya Bu Rosana sudah update lagi tentang video-video, kalian bisa tahu. Gitu aja, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.